penting. Kalau kita badan kita sehat, kita mau melakukan apa pun bisa ya. Kita pun bisa belajar, bermain, bahkan melakukan aktivitas dengan semangat. Oke, kalau gitu sekarang kita akan belajar tentang descriptive text. Nah, mungkin anak-anak ibu sekalian berpikir bahwasanya descriptive text itu akan susah dipelajari, atau sebagian juga ada yang berpikir pelajaran itu bakalan mudah. Tapi tenang aja, kita akan pelajari materi ini dengan pelan-pelan. Nah, kalau kalian fokus belajarnya, insya Allah kalian akan paham. So, prepare your book, prepare your mind, and most importantly, persiapkan hati yang senang supaya belajarnya jadi seru. Baik, sekarang kita akan pelajari tentang descriptive text. Nah, descriptive text ini adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau tempat, hewan, dan benda secara mendetail, sehingga pembacanya akan lebih mudah memahami dengan jelas. Kalau itu ada nggak sih anak yang bisa menjelaskan kembali apa yang belum disampaikan? Oke, kamu. Deskriptif teks adalah bagaimana mendeskripsikan orang, hewan, atau tempat secara mendetail. Iya, benar ya. Nah, teks deskriptif. Nah, di dalam teks deskriptif teks ini memiliki dua struktur. Yang pertama itu ada identification. Nah, di bagian identification itu memperkenalkan atau mengidentifikasi objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua ada description, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek secara lebih spesifik, baik itu dari karakternya, sifatnya, atau bahkan bentuknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh teks deskriptif.
Baik, sekarang di depan kalian ini ada contoh teks deskriptif. Nah, yang pertama itu bagian identification. This is my classroom. I study here every day. Ini kelasku. Saya belajar di sini setiap hari. Di sini dia memperkenalkan objek atau kelasnya yang nantinya akan dideskripsikan. Nah, kemudian di bagian description-nya, my classroom is clean and bright. Kelasku bersih dan cerah. Di sini dia menjelaskan ciri-ciri ya, dari kelas itu yaitu bersih, cerah. Kemudian there are 20 chairs and 10 tables. Ada 20 kursi dan 10 meja. The walls are light blue. Dindingnya warna muda. And there is a big whiteboard in front. Dan ada papan tulis besar di depan. We also have a book shelf in the corner with many books. Dan kita juga punya rak buku yang bukunya itu banyak gitu ya. I like my classroom because it is comfortable for learning. Nah, saya suka kelasku karena nyaman untuk belajar. Nah, dari contoh ini, anak-anak semuanya sudah paham belum sih tentang struktur dari teks deskriptif ini? Sudah? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita masuk ke ciri kebahasaannya. Nah, untuk ciri kebahasaannya, itu yang pertama menggunakan simple present tense. Karena apa? Karena dia menggambarkan fakta atau keadaan saat ini. Contohnya, she is beautiful, he has four eyes, gitu ya. Kemudian menggunakan adjektif atau kata sifat seperti short, tall, small, big, dan lain-lainnya ya. Kemudian menggunakan linking verb untuk menghubungkan subjek dengan deskripsi. Contohnya, the school is big, he has long hair. Kemudian juga specific noun, mendeskripsikan benda secara lebih spesifik, yaitu warnanya, bentuknya, ukurannya, dan lain-lain. Oke, kalau begitu sekarang kita latihan ya. Coba kalian buat satu buah teks deskripsi, tapi pilihannya itu harus tentang hewan kesukaan, tempat kesukaan, dan juga teman terbaik. Kemudian gunakan dan jelaskan di bagian mana struktur, identification, dan description. Okay, alright student, this is our lesson today. Thank you for your attention and enthusiasm. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.